Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Radot Manuli Tua Siombing, NIM 19052080. Nah, dalam hal ini saya akan membuat video tentang penjelasan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang kawan-kawan pelajari pada kelas 12 SMA. Nah, di sini saya akan video untuk memenuhi tugas teknologi informasi pembelajaran. Nah, saya berharap setelah kita membahas tentang materi kali ini, saya berharap teman-teman sekalian mampu dan memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kedepannya kita akan menjadi warga negara yang baik. Nah, selanjutnya makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Nah, di sini kawan-kawan, dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Nah, seperti contohnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melakukan tugas atau pekerjaannya yang dibebankan kepadanya. Nah, apabila kita akan menarik ke dalam konsep kenegaraan, saudara-saudara dan saya juga akan mendapatkan hak perlindungan secara hukum dari negara apabila saya sudah melakukan kewajiban saya seperti yang tertera dalam undang-undang. Pada pelajaran di kelas 11, kawan-kawan sudah dikenalkan dengan konsep asasi manusia. Menurut Anda, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Nah, untuk mengetahui jawabannya, coba Anda cermati uraian materi berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dengan pengertian hak warga negara. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya untuk memperdalam materi kita. Oke, di sini perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam setiap pribadi manusia yang bersifat universal. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat hak dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit. Misalnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam setiap pribadi manusia yang bersifat universal, artinya tidak terikat oleh status kewarganegaraan. Dan hak asasi manusia ini didapatkan pada saat kita dalam kandungan. Nah, pada saat dalam kandungan kita sudah mendapatkan perlindungan secara hukum. Nah, sedangkan hak warga negara itu terikat dalam konsep kenegaraan. Oke. Slide selanjutnya. Kewajiban warga negara. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita sudah mengetahui apa-apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, untuk itu kita akan membahas dulu apa kewajiban kita dan apa pengertian dari kewajiban itu sendiri. Secara sederhana, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang terlepas dari suatu keluarga. Artinya terlepas dari
status kewarganegaraan artinya dia tidak terikat. Karena itu sudah melekat pada diri setiap orang. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban warga negaranya. Nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan seperti ini. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Seperti itu. Dan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Tidak ada pembeda-bedaan dalam hukum, serta memiliki hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum dalam kehidupannya. Nah, sejauh ini saya rasa kawan-kawan semua masih mengikuti materi dan dapat memahaminya. Nah, dan yang ketiga adalah Sila Persatuan Indonesia. Di sini pada sila ketiga ini menjamin hak setiap warga negara dan keberagaman yang terjadi kepada setiap masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Dan sila ketiga menguatkan kewajiban warga negara untuk yang pertama menempatkan kepentingan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan 3, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, dan yang keempat adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kita akan melanjutkan ke sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan pada sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut kepada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk yang pertama adalah mengembangkan sikap gotong royong, kekeluargaan, dan rasa masyarakat dengan lingkungan sekitar. Dan yang kedua adalah tindakan melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga adalah suka bekerja keras. Nah, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Berikut diuraikan beberapa jenis hak kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit
mengenai hak kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan ini diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Di mana berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya, apabila kita sudah lahir dan memiliki persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka kita sudah layak dikatakan sebagai warga negara. Dan yang kedua adalah persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, pasal ini diatur dalam pasal 27 ayat yang pertama, menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya. Dan yang ketiga adalah hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Isinya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, demikian dulu video kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan kehidupan sehari-hari. Salam Pancasila.